saya ulang ala-ala baru denger ya. Oke, saya lanjut materi berikutnya di aplikasi hukum gravitasi. Jadi aplikasi hukum gravitasi ini bisa digunakan untuk menghitung menghitung massa planet menggunakan persamaan gaya gravitasi yang disamakan dengan gaya sentripetal. Nah, di sini kan gaya sentripetal ini seharusnya saya berikan waktu di hukum Newton. Kayak pernah dengar ya, kayak deja vu gitu. Gaya sentripetal ini untuk gerak benda yang lintasannya itu melingkar. Nah, yang kemarin di hukum Newton yang kita bahas itu baru lintasannya yang lurus. Nah, kalau gaya sentripetal ini saya berikan di hukum Newton, berarti saya berikan juga contoh soalnya. Cuma saya berpikiran kalau contoh soalnya saya berikan waktu itu, contoh soalnya saya anggap bukan terlalu susah juga. Saya anggap tidak layak untuk di fisika peminatan. Layaknya itu di fisika pendalaman minat. Jadi saya skip. Nah, ternyata di aplikasi hukum gravitasi ini kita gunakan gaya sentripetal. Jadi kalian lihat saja bentuk persamaan dasarnya dari gaya sentripetal tersebut. Oke, saya lanjut bahwa gaya gravitasi ini bernilai sama atau disamakan dengan gaya sentripetal. Rumus dari gaya gravitasi G kali M, dengan M ini adalah massa benda, terus MP ini adalah massa planet, dibagi dengan R planet, jari-jari planet pangkat 2, sama dengan M kali V pangkat 2 per RP, terus sama dengan M omega kuadrat kali R planet. Jadi dengan M-nya ini kita coret, berarti, bukan M yang sebelah sini yang saya coret. M yang ini, massa benda yang untuk gaya sentripetal, saya coret dengan massa benda yang di gaya gravitasi. Nah, kalau saya coret ini, berarti yang bersisa itu, G, massa planet per R planet pangkat 2 sama dengan, kalau saya pakai yang ini M omega kuadrat kali R planet, berarti 4 pi kuadrat per T kuadrat kali RP. Nah, R planet ini sudah pernah dihitung sama siapa nih? Saya lupa orangnya. Tokoh Islam kok. Angkanya itu yang mendekati 6.400 km. Terus T pangkat 2 ini adalah lama rotasi bumi. Jadi dengan memasukkan angka-angkanya tersebut, kita bisa tentukan berapa massa planet. Jadi 4 pi pangkat 2 per G kali T pangkat 2 dikali R planet pangkat 3. Nah, kira-kira mengerti kah yang saya bahas ini? Mengerti yang saya bahas kah? Oh, nggak ada yang nganu. Mengerti yang saya bahas? Ya, elah. Saya ulang pertanyaannya, mengerti yang saya bahas? Oh, nggak ada yang respon. Jadi saya ulang, rumus akhirnya itu massa planet 4 pi kuadrat dibagi dengan G. G ini adalah tetapan gravitasi yang nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11. T ini adalah lama rotasi bumi 1 hari. Pangkat 2 dikali R planet pangkat 3. Kira-kira bisa, Ji? Bisa, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Nah, oke lah. Oh, salah pencet. Tunggu ya. Nggak ada kabelnya.
pakai itu. Sini pakai komputer di situ. Komputer yang mana nanya itu bukan masuk. Dia bukan lagi. Oh, oh, mainannya. Oh, oke. Iya, iya, udah. Wah, apa? Mana lagi ya? Oke, dilanjut ya. Terus di jadi kalau itu aplikasi untuk menghitung berapa massa planet. Terus yang berikutnya itu bagaimana cara menghitung kecepatan satelit mengorbit planetnya menggunakan persamaan yang sama di atas. Jadi kecepatan satelit mengorbit planet berarti yang ditanya itu V-nya kan. Nah, berarti R-nya di sini berubah jadi R satelit menuju ke pusat bumi. Berarti kalau yang dicari V-nya di sini, M-nya di sini dicoret kembali, V-nya. Mengerti kah yang saya bahas ini? Jadi kalau dituliskan persamaannya, jadi kalau di kelihatan juga papan tulisnya kan? Anda silent, ntar kita ujian. G di sini M kali M planet R pangkat 2 sama dengan M kali kuadrat. Beda R, sorry. Nah, di sini M-nya kan kita coret, massa satelitnya kita coret, terus yang bersisa massa planet. Yang kita cari adalah V yang ini, kecepatan satelit mengorbit bumi. Jadi V kuadrat sama dengan G kali MP per R pangkat 2 dikali, ini R-nya pindah ke sebelah, karena di sisi sebelah kanan dia pembagi, kalau pindah ke sebelah berarti dia jadi pengali kan. Berarti di sini dikali R, baru ini kita coret satu R-nya. Berarti hasilnya G MP per R. Dengan R ini adalah jari-jari satelit ke pusat bumi. Nah ini. Jadi, kenapa saya kasih tanda seru? Jadi jari-jari satelit ke pusat bumi. Jadi persamaannya tetap menggunakan massa planet yang kita hitung di awal tadi itu. Kalau tidak diberikan, kalau diberikan berarti ya langsung dipakai kan. Baru R-nya di sini R satelit. Dengan R satelit itu adalah jari-jari jarak dari satelit ke pusat bumi. Jadi kalau misalnya ini planetnya, ini kan ini adalah permukaan planetnya. Di sini kelihatan juga, ya kelihatan. Terus satelitnya ngorbit di sini nih. Terus di soal yang diberikan itu adalah jarak dari satelit ke permukaan bumi. Nah, misalnya jaraknya adalah 2000 km.
Nah, kalau satelitnya 2000 km dari permukaan bumi, berarti jarak totalnya itu ya kita tambah lagi dengan R bumi. Kita tambah dengan R bumi yang 6400 km. Jadi R satelitnya itu hasil jumlahnya kedua ini yaitu 8400 km. Seperti itu. Mengerti kira-kira? Mengerti, Ustadz. Kalau mengerti, kita coba kerja contoh soalnya ya. Saya hapus. Ya, Ustadz, boleh. Mohon maaf karena mungkin ada yang telat saya admit masuk karena auto admitnya ini hanya berfungsi kalau aplikasinya yang saya buka itu adalah aplikasi web browser atau Chrome. Oke, ini contoh soalnya. Hitunglah massa planet Jupiter bila diketahui jari-jarinya itu ini 7,18 kali 10 pangkat 7 meter dan percepatan gravitasi di permukaannya sama dengan 24,6 meter per sekon. Nah, ini lupa ada kuadratnya nih. Nah, kelihatan soalnya? Kelihatan, Ustadz. Nah, ini kan kalau diberikan soal seperti ini agak memusingkan kan, karena tadi kalau kita lihat pembahasannya, pembahasan yang diberikan untuk menentukan massa Jupiter itu, massa planet harus ada dulu T-nya kan, lama rotasi, ada jari-jari planet. Itu saja yang kita butuhkan. Cuma karena di sini sudah ada jari-jari tapi tidak ada lama rotasi kan, terus yang diberikan hanya percepatan gravitasi di permukaannya yang sebesar 24,6. Nah, bagaimana mengerjakan soalnya ini? Ya, berarti ini harus dibongkar ulang persamaannya. Cara membongkarnya ya dibongkar biasa. Asik, bongkar biasa beda. Persamaan untuk menentukan massa planet. Apa rumusnya? 4pi 4pi kuadrat per G kuadrat massa planet dikali R pangkat 3 ya. Gini ya. Cocok nih? Kelihatan jika ini kan begini kah? Salah ini mak. Ini apa di sini? G kali O T pangkat 2 di GT pangkat 2. Sorry. Nggak ingat. 4pi kuadrat per G T pangkat 2 R P pangkat 3. Nah, kita kasih kembali bentuk yang 4pi kuadrat per T kuadrat ini menjadi omega. Berarti 4pi. Tunggu dulu. Nggak usah pakai persamaan ini. Sorry. Nggak jadi pakai persamaan ini. Kita pakai persamaan biasa, astagfirullah. Yang ini. Kuat medan gravitasi. Astagfirullah, sorry ya. Percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi kan rumusnya G M planet per R planet pangkat 2 kan. Begini toh. Nggak jadi dipakai persamaan yang tadi. Persamaan yang tadi nggak dipakai karena bukan itu cara menyelesaikannya. Jadi percepatan gravitasi itu sama dengan G massa planet per R planet pangkat 2. Terus percepatan gravitasi yang diberikan yaitu 24, berapa tadi? 6,6 sama dengan
G yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11 masa planet yang kita cari, terus jari-jari planet. Nah, ini saya tidak hafal nih jari-jari planetnya. 7,18 kali 10 pangkat 7 terus dipangkat 2. Nah, ini tinggal dihitung biasa. Sorry, yang tadi itu tidak dipakai karena terlalu jauh nanti menyelesaikannya. Ini tinggal dihitung pakai kalkulator. Sorry, mana nih kalkulator? Ada yang bawa kalkulator situ atau pegang HP? Jadi masa planet itu masa planetnya itu nanti kalian hitung sendiri ya. Ini saya hitungnya pakai kalkulator. 1,90 dalam 3 angka penting kali 10 pangkat 27 kg. Nah, itu jawabannya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, nggak ada yang nyahut. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ustadz. Yang bicara tadi itu siapa? Amalia. Amalia. Oke. Amalia ini di Al-Falak sebagai? Sekretaris. Oke. Kalau di An-Nur siapa sekretarisnya? Belum ada kayaknya sekretaris Ustaz, apa belum ada juga. Belum sekolah, masih cuma ketua kelas kita ada. Ketua kelas saja. Oke. Itu contoh soal pertama, jadi kita tidak menggunakan yang ada omeganya tadi, yang ada periodenya, karena kalau kita pakai itu berarti lebih panjang ceritanya nanti. Nah, oke, kita lanjut lagi menggunakan soal yang kedua. Nah, ini baru kita pakai persamaan yang itu. Yang mana? Yang ini. Astagfirullah. Yang ada T-nya. Karena di sini sudah diberikan 27 hari. Oke. Hitunglah masa bumi jika diketahui bulan memiliki jari-jari orbit 3,8 kali 10 pangkat 8 meter dan memerlukan waktu 27 hari untuk sekali mengelilingi bumi. Jadi yang dicari itu masanya bumi dengan menggunakan periode bulan, waktu revolusi bulan sama jari-jari orbit bulan. Jadi di sini baru kita bisa pakai persamaan tadi. Jadi masa ada lagi yang mau masuk. Jadi masa bumi sama dengan 4 baru saya tulis 2. 4 pi kuadrat per G kali T pangkat 2 dikali R pangkat 3. Nah, di sini 4
dikali nilainya pi itu kita pakai yang desimal atau pecahan? Desimal saja kali ya. Pangkat 2 per G nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali periodenya bulan mengelilingi bumi itu 27 hari dikali 24 jam dikali 3.600 detik. Baru dikali jari-jarinya bulan itu saya tidak ingat tadi nih angkanya. Ada yang ingat angkanya. Salah pencet. Pulpen. Anda nggak bawa pulpen? Ya elah ini. Di situ. Oh iya masih ada. Kasih balik. Pulpennya saya kemarin nggak balik. Ustazah dan Melinda. Sisa itu tuh yang di tempat pensil itu. Itu apa? Oke. Jari-jari. Oke. Kira-kira kalau ulangannya nanti ini, kalau materi ini harus pakai kalkulator kayaknya memang, Bi. Atau kita cari soal yang nggak pakai kalkulator, no? Nah, baru kita hitung. Ini dihitung biasa saja. Kalian pasif banget. 4 detik. Oh, ada saya lupa. Periodenya ini harus dipangkat 2 ya. Astagfirullah. Berarti salah hitung ini. Kenapa kecil sekali masanya tadi? Berapa tadi jawabannya yang sebelumnya? Berapa tadi masanya masanya Jupiter? Yang dihitung 1,90 kali 10 pangkat 27. Oh, 27. Kirain 19. Saya ingatnya 100. Oke. Sekir kecil sekali. Nah, ini masanya bumi 5,96 kali 10 pangkat 24 kg. Nah, yang kita pakai kemarin itu yang ini 6 kali 10 pangkat 24 kg. Nah, angkanya itu mendekati dengan yang ini. Jadi begitu cara hitungnya. Nah, bagaimana cara tahunya kala revolusinya bulan 27 hari. Jadi cara pengamatannya itu ya menggunakan teleskop bintang. Nah, jadi kita arahkan satu titik di permukaan di bulan situ. Bolehkah begitu? Entahlah, saya bukan orang astronomi. Pokoknya kalau bulannya udah kembali ke posisi yang sama berarti
itu waktu revolusinya. Cuma karena bumi juga berotasi, saya tidak yakin nih apakah bisa ketemu lagi di tempat yang sama. Nah, seperti itu saja yang saya sebut. Ada yang mau ditanyakan dari soal ini? Pakai Zoom kau? Google Meet, Ustaz. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Diam-diam. Akhir bulan kayaknya. Nih. Wah, diam-diam. Tanda-tanda mengerti kah atau tanda-tanda diikhlaskan? Kayaknya diikhlaskan. Oke. Sebuah satelit yang masanya 500 kg mengorbit pada ketinggian 7.000 km di atas permukaan bumi. Berapakah kecepatan satelit? Jari-jari bumi sama dengan 6.400 km. Ini saya hapus ya. Nah, ini tadi persamaannya kita, V kuadrat sama dengan G kali massa planet per R. Nah, R yang kita maksud di sini adalah jari-jari satelit ke pusat bumi. Nah, kan yang diberikan tadi itu 7.000 km dari permukaan bumi. Nah, jari-jari buminya itu 6.400. Berarti kalau kita cari berapa kecepatan orbitnya, berarti R-nya itu harus dijumlahkan dengan jari-jarinya bumi. Jadi persamaannya cocok nih kak. Ini gara-gara soal nggak kelihatan begini dah, bolak-balik. Ini dari atas permukaan bumi. Jadi R-nya harus dijumlahkan dulu. Jadi di sini 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali massa planetnya 6 kali 10 pangkat 24 kilogram per jari-jarinya bumi itu bukan jari-jari bumi di sini ya, jari-jari satelit berarti 7.000 dikali 10 pangkat 3 ditambah 6.400 kali 10 pangkat 3. Terus ini baru kita hitung dah tuh. Kira-kira ada yang merasa kesulitan sama jenis soal seperti ini? Besar sekali. Saya yang salah hitung kah? Segini yang cepatnya kah? Kayak salah hitung gitu. Oh, pangkat 2 di sebelah di. Astagfirullah. Jadi V pangkat 2 yang saya hitung tadi 30 090 225,56
Kalau kalian pakai kalkulator saintifik, ini bisa langsung diakarkan juga. Jadi akar. Nah ini jawabannya. Jadi V-nya itu adalah akar dari ini. Akarnya itu 5485. Saya pakai dua angka di belakang koma saja ya. 46 meter per second. Jadi kecepatan satelit mengorbit bumi di ketinggian 7000 km dari permukaan bumi itu 5482 kali kenapa 82 saya sebut? 5485,46 meter per second. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau punya masalah dengan contoh soalnya? Nyahut dong. Ustadz, ini materi semester 1, Ustadz. Semester 2. Ini harusnya materi semester 2, cuma karena pendalaman minat kita tidak bahas-bahas, jadi peminatannya terlalu cepat majunya. Ada lagi? Ustadz, yang masanya 500 kg itu tidak dipakai lagi? Tidak. Tadi kan kalau di rumusnya itu kan begini, V kuadrat per R sama dengan G M kali M planet per R pangkat 2 kan. Nah ini M-nya diselesaikan. Nah ini adalah massa bendanya. Kalau satelit yang mengorbit berarti ini adalah massa satelit. Cuma di sisi kiri sama sisi kanan sama-sama ada massa satelit. Jadi massa satelitnya itu saling meniadakan. Jadi yang tersisa itu cuma massa planetnya saja. Oh, iya. Ada lagi? Kira-kira menurutnya kalian di akhir bulan 11 nanti ada ulangan atau tidak ya? Bagaimanakah penilaian akhirnya nanti ini untuk pembuatan nilai rapor? Memusingkan. Menurutnya kalian kita mesti ulangan atau tidak? Saya usah ulangan, Ustadz. Tidak, Ustadz. Oke. Jadi kalau kebijakannya sekolah membolehkan tidak ulangan, berarti saya ambil nilai tugas saja kan? Iya, Ustadz. Tapi kalau mewajibkan ya saya mohon maaf. Kalau misalnya mewajibkan kita ulangannya pakai apa? Pakai Google Form. Pakai WA saja, Ustadz. Pakai WA. Pakai apa? Pakai WA. Gimana caranya ulangan pakai WA? Ustadz kirim soal saja. Saya kirim soal saja. Oh, esai menurutnya Anda soalnya. Kenapa, Ustadz? Oh, soalnya Tidak. esai. Ustadz kirim dalam bentuk foto saya, nanti kita kerja baru kita kirim. Pilihan ganda saja, Ustadz. Di WA-nya, Ustadz. Ya, saya pemikirannya saya pilihan ganda loh, lebih enak saya kerja. Pilihan ganda, Ustadz. Hah? Google Form saja, Ustadz. Nah, kalau pilihan ganda saya pakai Google Form, tapi kalau esai Itu saja, Ustadz. Google Form. kalau esai
Nanti kalau esai pakai Google Form juga kali bagus. Supaya nggak penuh. Terus kita pakai esai Ustaz. Enggak kan? Itu kebijakan sekolah lagi, Wo, jenis soalnya. Bukan kita yang tentukan. Emang kalau esai, emang kalau pilihan ganda ada kemudahan kah mengerjakannya? Kayaknya nggak ada yang komen. Udahlah, nanti itu lagi dibahas. Pada diam-diam semua. Kita kayak bicara sendiri. Oke, ini soal terakhir di materi aplikasi hukum gravitasi. Sebuah satelit bumi mengorbit setinggi 3.600 km di atas permukaan bumi. Jika jari-jari bumi 6.400 km dan gerak satelit dianggap melingkar beraturan, maka kelajuannya dalam kilometer per sekon adalah kerja datu. Ini saya kasih lihat cara menggunakan persamaan lainnya. Misalnya kalau yang diberikan itu jari-jari bumi sama percepatan gravitasi. Ini kan cara mengerjakan pertama yang dipakai itu harus ada masanya bumi kan. Cara mengerjakan untuk menentukan kecepatan orbit satelit. Nah, bagaimana kalau yang diberikan itu bukan masanya planet, tapi percepatan gravitasi di permukaan planet. Nah, cara menentukannya kita bongkar persamaan yang ini. Nah, begini. Ini kan kalau saya ubah persamaannya menjadi G massa planet per bukan per. Saya mau bikin seper. G kali massa planet kali seper R. Nah, kan kalian mungkin masih ingat bahwa percepatan gravitasi itu G kali massa planet per R planet pangkat 2. Nah, ini adalah percepatan gravitasi di permukaan apa nih? Di permukaan planetnya. Nah, saya mau bikin persamaan ini ada di sebelah sini. Nah, bagaimana caranya? Ini kan sudah ada G kali massa planet. Berarti yang belum ada itu adalah seper RP kuadratnya. Mengerti? Ngerti. Nah, yang ada di sebelah ini baru G sama massa planet. Nah, yang belum ada itu adalah seper RP kuadrat. Bagaimana supaya di sebelah ini muncul seper RP kuadratnya? Jadi kita bikin seperti ini. G kali massa planet kali RP pangkat 2 dibagi RP pangkat 2 dikali seper R. Mengerti? Mengerti? Halo, Tidak, halo, halo. Ustaz. Bisa diulang, Ustaz? Ini kan tidak ada jari-jari planetnya di atas sini. Nah, bagaimana caranya supaya di bawah sini muncul jari-jari planet? Nah, saya tinggal tulis begini. RP pangkat 2 per RP pangkat 2. Begini toh? Kan kalau dicoret ini habis lagi kan? Mengerti kah? Ini kan RP pangkat 2, yang di bawah juga RP pangkat 2, sama-sama RP pangkat 2 kan? Jadi kalau saya coret, ya kembali lagi ke bentuk yang di atas. Berarti boleh tidak saya tulis seperti ini? Nah, harusnya boleh karena bisa kembali ke bentuk yang di atas. Mengerti? Mengerti, Ustaz. Nah, berarti sudah ada bentukan seperti ininya kan? G kali massa planet per RP pangkat 2. Toh? Yang bedanya itu di sebelahnya jadi RP pangkat 2 per R.
Bisa? Bisa Ustaz. Nah, oke. Nah, percepatan gravitasi bumi di permukaan bumi itu nilainya kita ambil yang 9,8 ya. 9,8 dikali jari-jarinya bumi itu 6.400 km pangkat 2 per berapa tuh tadi jari-jarinya satelit? 3.600. Ini kecepatan satelit yang ditanyakan. Ah ya. 3.600 km. Ini tinggal dihitung biasa ya. Ini kalau ini harus diubah dulu ke meter ya. Jadi di sini saya ubah dalam notasi ilmiah 10 pangkat 3, ini juga 10 pangkat 3, sorry. Ini di pangkat 2. Jadi 9,8 kali 6.400 kali 10 pangkat 3 di pangkat 2 kan lagi. Terus dibagi dengan 3.600 kali 10 pangkat 3. Jadi kalau dihitung, tahulah berapa hasilnya. Kalian sebelum ke sini nanti beli itu ya, kalkulator saintifik. Atau pada punya semua. Boleh gak pakai kalkulator Ustaz? Apa nih? Kalau pas ulangan. Atau Berarti di bawah. Tidak. pertanyaannya apa nih? Boleh tidak pakai kalkulator? Kalau pas kerja soal di kelas, bukan dalam keadaan ulangan, boleh. Tapi kalau dalam keadaan ulangan, ada aturannya. Terkadang boleh, terkadang paling terkadang tuh boleh. Yang paling sering tuh tidak boleh. Saya sih tidak suka pas ulangan pakai kalkulator. Jadi saya carikan angka yang tidak pakai kalkulator. Angka yang tidak di kalkulator adalah angka yang diganti dengan simbol asik. Jadi V kuadratnya itu nilainya 111 502 222,2. Jadi kalau akarnya ini 10.000, wah cepet banget. Dalam 2 angka di belakang koma 46, sorry. Ini meter per sekon. Yang diminta di soal itu dalam kilometer per sekon. Kilometer per sekon itu kilometer per jam tadi itu. Kalau kilometer per jam bikin ribet. Nah, kilometer per sekon. Kalau diminta dalam kilometer per sekon, ini kan satuannya meter per sekon. Kalau diubah ke dalam kilometer per sekon, berarti ini tinggal dibagi 1000 saja. Jadi jawabannya itu 10,556 saja ya. Saya bulatkan lagi. Saya mah terlalu banyak belakang komanya. Jadi 10,56 km per sekon. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau kita lihat perbandingannya tadi, kan yang soal nomor 3 itu soalnya di 7.000 km di atas permukaan bumi. Nah kalau yang ini 3.600 di atas permukaan bumi. Tadi yang 7.000 sama 3.600. Kalau kita lihat yang 7.000 tadi itu kecepatannya, ada yang masih ingat angkanya tadi? Ada yang masih ingat angkanya tadi? Ada yang screenshot? Oh, diam-diam. Kalau diam-diam ulangan nih pertemuan berikut. Yang mana Ustaz? Langsung nyaut. Yang tadi, yang
soal 7.000 kilometer. Berapa kecepatannya itu yang 7.000 kilometer tadi di atas permukaan bumi? Yang soal sebelumnya. Ini kan yang soal di atas, yang nomor 3 ini kan sama-sama bumi nih. Tapi yang pertama ini 7.000 km, yang kedua 3.600 km. Nah, ada tidak yang masih ingat 7.000 km ini? Berapa jawabannya? Ya elah, pada nggak ingat. Oke Iya, lah. Ustaz. 5.485,46. 5.485,46. 85,46. Kalau yang ini 10. Aku mau 46 semua di. Nah, kalau kita lihat, ini kalau kalian lihat, nah yang di atas ini yang jari-jarinya tadi itu, yang jaraknya dari permukaan bumi itu adalah 7.000 km. Terus yang di bawah ini adalah yang 3.600 km. Jadi kalau kalian lihat ternyata semakin mendekati permukaan bumi, kecepatan orbitnya itu semakin besar. Mengerti? Ya Ustaz. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa ini nih planet kan kalau makin jauh dari matahari itu makin lama revolusinya. Jadi yang di planet pertama Merkurius itu lebih cepat lama revolusinya dibandingkan yang di Venus. Nah, makin ke belakang itu lama revolusinya juga semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena kecepatan orbitnya semakin kecil. Nah, sedangkan panjang orbit yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali revolusi itu semakin besar. Jadi itu yang menyebabkan lama revolusi planet itu semakin jauh dari semakin jauh dari matahari, maka semakin besar juga periode revolusinya. Mengerti kesimpulannya kan? Kalian mengerti kesimpulannya? Diulang. Iya, diulang Ustaz. Bilang saja, no? Saya ya oke. Ini kan tadi saya ulang dari awal nih. Ini kan tadi yang satelit mengorbit di 7.000 km dari permukaan bumi. Nah, kalau yang di bawah ini yang 3.600 km dari permukaan bumi. Nah, kalau kita lihat kecepatan orbitnya, ternyata yang semakin dekat dengan permukaan bumi itu kecepatan orbitnya semakin besar. Berarti semakin dekat dengan planetnya atau yang ditempati mengorbit itu semakin cepat, semakin besar kecepatan orbitnya. Nah, ini juga bisa dipakai sebagai salah satu referensi kenapa planet yang jauh dari matahari itu lebih besar periode revolusinya atau lama mengelilingi matahari. Nah, karena kecepatan orbitnya itu semakin jauh dari matahari semakin kecil. Nah, karena semakin kecil berarti makin lambat kan untuk mengelilingi matahari, sedangkan orbit yang dia butuhkan, orbit yang apa sih namanya ini? Orbit planetnya untuk mengelilingi matahari itu juga besar. Karena saya tidak kelihatan begitu, ya Allah, ribetnya menjelaskan seperti ini. Ini matahari nih. Terus di sini ini kelihatan belum? Kelihatan Ustaz. Kecil banget, ya Allah. Ini Merkurius. Ini setelahnya Venus lebih kecil lagi. Baru bumi agak gede. Terus Mars gede dikit. Baru Jupiter. Jupiter kegedean. Wah, astagfirullah. Titik semua itu Ustaz. Nah, ini. Maksudnya rasionya. Nah, ini kan kalau Merkurius
mengelilingi matahari kan orbitnya cuma segini kan. Wah, ya Allah, salah gambar. Sedangkan Semakin jauh, orbitnya semakin besar. besar ini kan. Nah, tapi berdasarkan perhitungannya kita tadi, kalau semakin jauh dari planetnya atau bintangnya, semakin kecil kecepatan orbitnya. Berarti yang Venus tadi di sini, dia kan lebih besar orbitnya, lebih panjang orbit yang dia butuhkan untuk melakukan satu kali revolusi. Sedangkan kecepatan orbitnya, V-nya itu juga lebih kecil dibandingkan V-nya si Merkurius. Nah, itu yang menyebabkan semakin jauh dari bintangnya, semakin besar juga skala revolusinya. Mengerti kira-kira sampai sini? Iya, Ustaz. Nah, ini salah satu cara perhitungan untuk perhitungan dasar yang digunakan untuk saya tidak tahu ini karena saya belum membimbing astronomi. Saya tidak tahu nih astronomi ada nanti tidak ya di awal tahun atau tidak. Ya kayak beginian perhitungan astronominya. Saya tidak tahu nih. Saya belum buka-buka soal astronomi. Terlalu sibuk di fisika. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Ustaz. Bagaimanakah cara menjelaskannya ini? Menurutnya kalian? Terlalu cepat caranya saya menjelaskan? Materinya kayak yang terlalu cepat Ustaz. Bisa lambat, tapi kita bahas pendalaman minat. Kalau kita bahas pendalaman minat, gitu. Jadi, kalau kita lebih lambat lagi, berarti lebih banyak contoh soal yang dibahas. Kalau banyak contoh soal, berarti semakin besar kemungkinan soal yang bakal muncul di ulangan. Bayangkan Anda diberikan contoh soal 15 yang muncul di ulangan cuma 2. Pasti ada tuh 15 soal. 2 doang. Mengerti kan? Mengerti gak yang saya cerita ini? Ya Allah, ya nggak apa-apa. Oke, saya ikhlaskan saja, kita sama-sama mengikhlaskan saja. Ya Allah, saya kok yang greget ya, ujung. Ya, kita ke materi terakhir di hukum gravitasi Newton, di hukum Kepler. Nah, hukum Kepler ini mengatur tentang gerak planet mengelilingi bintangnya. Nah, hukum pertamanya itu lintasan dari orbit planet. Hukum pertamanya itu mengatur tentang lintasan orbit planet. Nah, lintasan orbit planet itu adalah elips dengan matahari adalah pusatnya. Jadi kalau ini dihubungkan sama tata surya yang lain atau galaksi yang lain, berarti lintasan dari orbit planet adalah elips dengan bintangnya adalah pusat rotasinya. Kayak begitu. Jadi yang pertama hanya membahas tentang orbit planetnya. Terus yang kedua, untuk luasan tempuh yang sama memiliki waktu tempuh yang sama. Kira-kira mengerti kata-katanya ini? Kira-kira mengerti kata-katanya yang ini? Untuk luasan tempuh yang sama memiliki waktu tempuh yang sama. Mengerti. Ayo, gimana? Jadi saya jelaskan atau tidak nih? Berapa orang sih kalian yang ada di Meet? Jelaskan saja, Ustaz. Tunggu. Ini berapa orang sih yang ada di Meet?
27. Atau saya save ini. Saya save saya dulu ya. Saya save dulu. Hukum Kepler ketiga menyatakan tentang periode revolusi pangkat 2 dibagi dengan jari-jari orbit pangkat 3 itu bernilai konstan. Ini rumusnya bisa dibolak-balik, bisa R-nya nanti di atas, bisa T-nya yang di pangkat 2. Nah, ini contoh soal untuk yang hukum ketiga Kepler. Kenapa hukum ketiga saja yang biasa dibuatkan soal? Karena yang ini saja yang mudah dibuatkan soalnya. Kalau yang tadi itu ribet dibuatkan soalnya karena kalau elips yang dipelajari di matematika itu pusat elipsnya itu di tengah-tengah, sedangkan pusat elipsnya kita yang dipelajari di hukum Kepler ini pusat elipsnya agak ke pinggir sedikit, bukan agak pinggir sedikit, agak ke pinggir. Nah, jadi itu yang membuat sulit menentukan juringnya. Terus saya belum pelajari juga cara menentukan luas juring pada elips. Agak ribet kayaknya. Mana jari-jarinya beda-beda semua. Saya tidak yakin juga Anda pelajari elips di SMA. Banyak materi SMA yang saya lewatkan. Sekitar 3 atau 4 bab, makanya saya tidak terlalu banyak tahu materi SMA. Nah, apa yang saya mau kerja nih? Saya ngapus PowerPoint baru saya tidak lihat soalnya. Ini 2 buah planet A dan B mengorbit matahari. Jadi ini sama-sama mengorbit matahari. Jadi soal hukum Kepler ini hanya bisa digunakan yang hukum ketiganya kalau orbitnya itu, tempat mengorbitnya itu sama. Jadi planet A sama planet B ini sama-sama mengorbit matahari. Nah, ini bisa dikerjakan dengan menggunakan hukum ketiga Kepler. Nah, bagaimana kalau yang satunya planet A-nya itu mengorbit, misalnya ini, bumi mengorbit matahari, terus bulan mengorbit bumi. Nah, bisa tidak saya menentukan revolusinya bulan menggunakan skala revolusinya bumi? Nah, ini tidak bisa karena yang satu mengorbit matahari, yang satunya lagi mengorbit bumi. Beda tempat mengorbitnya. Jadi persamaan ketiga hukum Kepler ini tidak bisa digunakan. Mengerti kira-kira? Ya, nggak ada jawaban lagi. Oke. Ini jari-jari planet A itu kalau dibandingkan dengan jari-jari planet B itu 4:9 dengan periode revolusi planet A itu terhadap matahari adalah 24 hari. Nah, berapakah periode revolusi dari planet B? Nah, ini kita tinggal pakai persamaan yang ini nih. T pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan konstan. Nah, kalau sama dengan konstan seperti ini, berarti persamaan yang ini, yang T pangkat 2 per R pangkat 3 bisa ditulis ulang di sebelah sini. Jadi persamaannya kalau kita buat ulang, berarti T pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan T pangkat 2 per R pangkat 3. Nah, ini untuk planet A. Nah, ini yang untuk planet B. Nah, di sini diberikan soalnya itu adalah RA banding RB. Nah, bagaimana cara membuat persamaan ini supaya satu sisinya itu ada perbandingan antara RA dengan RB. Nah, caranya itu RA-nya yang di sisi kiri ini kita kasih pindah ke sebelah. Kalau di sisi kiri RA-nya adalah pembagi, berarti ketika dia pindah ruas ke sebelah kanan, berarti dia jadi pengali kan. Jadi di sini TA pangkat 2 sama dengan
RA per RB pangkat 3 dikali TB pangkat 2. Nah, kayak begini kan. Terus TA-nya di sini adalah 24 sama dengan RA banding RB ini 4 banding 9. Ini 24 pangkat 2, sorry. 4 banding 9 pangkat 3 dikali TB pangkat 2. Nah, ini saya biarkan dulu pangkatnya tetap ada seperti itu. Terus saya kasih pindah ruas. Jadi TB ini yang 4/9 saya kasih pindah ruas. Jadi hasilnya itu 24 pangkat 2 dikali 9/4. Ini tetap di pangkat 3. Bisa sampai sini? Terus Bisa, Ustaz. ini kan pangkat 2, supaya hilang pangkat 2-nya saya akarkan semua. Nah, di sini kalau kita lihat 9 sama 4 itu merupakan bilangan kuadrat kan? Nah, itu bisa kita ubah menjadi 24 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. 2 pangkat 2, sorry. Ini pangkat 3. Bisa? Jadi kalau saya akarkan yang sisi kiri ini, bilangannya bilangan bulat semua. Jadi kalau 24 pangkat 2 kena akar, jadi 24 kembali kan. Terus 3 pangkat 2 kena akar, tetap 3. Terus 2 pangkat 2 kena akar, ini tetap 2. Terus ini yang di pangkat 3 kan. Jadi hasilnya 24 dikali 9 per 4. Nah, 24 dibagi 4 itu hasilnya 6. 9 kali 6, jawabannya 54 hari. 54 hari. Nah, itu. Miringnya, sorry. Miring karena udah di ujung. Sini ada yang punya kesulitan dengan cara menghitungnya. Halo? Di sini ada yang punya kesulitan dengan cara menghitungnya? Enggak ada nyahut. Ya Allah. Ada yang punya kesulitan dengan cara menghitungnya? Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, boleh jelaskan ulang Yang dari mana? yang 24 akar 2 yang Dari itu ya, sini. Ustaz. Yang dari sini ke bawah. Iya. Ini kan TB pangkat 2 nih. Supaya hilang pangkat 2-nya diakarkan kan? Iya. Nah, supaya hilang pangkat 2-nya ini TB, berarti yang sisi kanannya ini harus diakar semua kan? Nah, berarti TB pangkat 2 kalau diakarkan jadi TB. Terus yang 24 pangkat 2 kalau kena akar jadi 24 kembali kan? Bisa? Iya, Ustaz. Nah, terus ini ini saya tidak tahu apa namanya kalau di matematika. Pokoknya kita akal-akali. Nah, kalau kalian tidak kuat mengakal-akali, berarti Anda harus kuat menggunakan kalkulator. Berarti ini kalau kalian tidak kuat, ini kali saja nih 9 pangkat 3, terus nanti dicari akarnya kan. Berarti di sini saya jelaskan pakai caranya saya dulu. 9 sama 4 ini kan bilangan kuadrat. Nah, 9 itu adalah bilangan kuadrat dari 3. Kalau 4 ini adalah kuadrat dari 2. Berarti saya tulis kayak gini, 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Oh, yang salah tuh yang di sini. Sorry.
Ini salah nih. 3 pangkat 3, 9. Salah. Sorry. 3 pangkat 3 itu 27. 2 pangkat 2 itu 8. Ini sisa 3. 3 kali 27, 81 hari. Sorry. Ini cuma 81. Iya benar. Nah, jadi 3 pangkat 2 kalau kena akar itu adalah 3, kalau 2 pangkat 2 itu kena akar 2. Jadi cara kerjanya kan begini. A pangkat 2 kalau diakarkan, pangkat 2-nya itu kecoret sama akarnya, berarti yang bersisa adalah A-nya. Nah, kayak begini yang saya pakai nih. Karena 9 adalah 3 pangkat 2, berarti kalau 3 pangkat 2 kena akar ya 3 lagi. Terus 2 pangkat 2 kalau diakarkan ya 2 lagi. Terus pangkat 3 ini tetap ngikut karena belum diapa-apakan. Mengerti? Terus Iya, Ustaz. terus di sini 3 pangkat 3 27, terus 2 pangkat 3 itu 8, terus 24 sama 8 kita coret, ini sisa 3. Terus 3 kali 27 itu ya 81. Jadi jawabannya 81 hari. Yang tadi sorry salah hitung. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak fokus-fokus sih sayanya. Aduh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bilanglah kalau memang Nggak. tidak ada tuh. Tidak ada Ustaz, tidak ada Ustaz. Sampai situ saja materinya kita untuk gerak hukum Kepler. Saya ada soal lagi di bawah ini tapi Dan nanti kalau misalnya ulangan hukum Kepler ini masuk Ustaz. masuk. Oh, soalnya ini saya yang bikin, jadi ini nggak dikerja ya. Ini ada salah perhitungan nih dalam anunya pengerjaannya. Ini ada kesalahan hitung. Ini nggak valid soalnya karena saya yang bikin. Jelek angkanya nanti. Ada yang mau ditanyakan lagi? Itu soalnya tidak dikerja, Ustaz. Soalnya soal salah karena saya yang bikin. Ini salahnya di sini nih. Ini kan 6.000 tambah 400, 6.400. Oke, ini 114. Kalau 114 ada ke akarnya? Enggak ada. Yang ada tuh 144. Kalau 144 ada kah? Oh, ini 5.100 aja. Iya 5.100. 5.100. Wih, jelek angkanya, Iya, jelek angkanya. Sudahlah. Jelek angkanya, jelek. Ini harus dibikin ulang. Ini enggak dikerja. Ustaz, Saya yang bikin soalnya, jadi ya gitulah. Kenapa? saya cari di Google, terus ada yang ada soalnya sama jawabannya juga ada. Yang ini. Ya. Anda kencang juga cari soalnya. Oke, kita kerja.
Ternyata berarti bukan saya yang bikin ini soal. Kirain saya yang bikin. Berarti soal dari buku. Tunggu dulu ya. Delapan hari, 7 hari. Satelit ATA. Kalau Anda lihat yang dari Google itu Anda bisa mengerti. Kalau Anda mengerti, saya skip. Jelaskan saja Ustaz. Apa sih? Tadi 5.400 kan? Saya tulis dulu persamaan umumnya. Bantu dihafal ya. 8 hari, 27 hari. Oke. Ini. Di sini adalah waktu revolusi dari satelit tersebut. R ini adalah jarak dari pusat satelit ke pusat planet ke titik satelitnya. Jadi kalau kita masukkan angka-angkanya, TA tadi 8 hari per jarak dari permukaan planet ke satelit A itu adalah 400 km. Cuma R di sini bukan permukaan planet ke satelit, tapi dari pusat planet ke satelit. Jadi ini harus ditambah dengan jari-jari planet. Di pangkat 3, ini pangkat 2. Ini sama dengan, ini 27 pangkat 2 per, ini R pangkat 3 berarti 5.400 ditambah RP pangkat 3. Nah, terus supaya hilang pangkat 3-nya ini berarti yang di atas harus di akar pangkat 3 kan? Mengerti? Mengerti Ustaz. Nah, ini merupakan bilangan kubik yang 8 sama 27. 8 itu bilangan kubik dari 2. Kalau 27 itu bilangan kubik dari 3. Jadi hasilnya itu 2 pangkat 3 di pangkat 2 per kirain saya yang bikin ini soal. Sotoy saya. Rp5.400. Nah, kayak gini. Ini kan sudah ada semua pangkat 3-nya nih. Jadi pangkat 3-nya bisa diselesaikan dengan akar pangkat 3, berarti yang sisa adalah 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu adalah 9 per 400 ditambah RP sama dengan 5.400 ditambah RP. Nah, ini dikali silang. 9 kali 400 itu 3.600 RP. 3.600 ditambah 9 RP sama dengan 4 kali 5.400 2.016. 21.600 ya Allah. Ditambah 4 RP. Ini 4 RP-nya pindah ke sebelah, jadi 9 RP dikurang 4 RP, nah, buru-buru sih. Itu sama dengan yang 3.600-nya pindah ke sebelah sini. Jadi 2020 ya itu dikurang 3.600. Kayak gini. 9 RP kurang 4 RP, 5 RP. Sama dengan yang ini 18.000. Nah, berarti RP-nya sama dengan 3.600 km. Nah, itu. Oh, kirain jelek angkanya. Anda harusnya ngerti dong.
kalau ada di Google Anda ngerti aja. Ada ya, kalau Anda ngerti dengan catatan yang ada di sini, Anda lihat yang di Google aja. Terus apa gunanya saya ngajar dong kalau tinggal lihat Google? Di Google beda caranya itu. Coba. Ya, Di Google beda caranya kah? sedikit beda. Sedikit. Kaulah. Oh, kita lihat di Google dulu dong. Kita konfirmasi. Bedanya di mana? Kita copy dulu ini semuanya. Oh, berarti Anda bisa cari jawaban soalnya saya di Google dong. Membuat soal itu susah. Gila nggak nih? Oh, punyanya Brandly. Oh, ada juga sih yang di sini solusi fisika. Bukan. Ada. Oh, dia coret nolnya. Oke, nggak efek. Ih, Solusi fisika Ustaz. oh ini beda soal kali ini. Wah, dia coret nolnya. Wah, hasilnya beda dah tuh. Sembarangan banget coret nolnya. Nah, ini yang pakai arrow. Asik enggak nih pakai arrow? Ini ya. Oh, dia hilangkan akar pangkat 2. Ya, hilang. Maksudnya? Ini kan pangkat 2 kalau di akar. Oh, ya dia pakai akar pangkat 3 di sini. Oh. Oh, ya. Oh, oke. Yang kasih beda tuh R sama R dia gabung di sisi sebelah kiri, T sama T di sisi sebelah kanan. Kalau punyanya saya itu di satu sisi yang sama. Beda sisi. T sama R ini masih rumus bentuk dasarnya. T sama R itu ketemu di satu sisi. Dia R-nya di satu sisi. Terus ini sama-sama pakai akar pangkat 3. Nih. Jadi akar pangkat 3-nya kelihatan kayak yang ini. Kurang gede ya. Kelihatan. Ini kan R pangkat 3 nih, kecil banget. Ini kan R pangkat 3, berarti ini tetap menggunakan akar pangkat 3 supaya pangkat 3 dari R ini hilang. Terus ini kenapa bisa jadi 4 di bawah sini kan itu yang tadi penjelasannya saya. Yang ini. Yang 2 pangkat 3 itu kan kalau kena akar pangkat 3 nanti sisa 2 kan. 2 pangkat 2, 4. Nah itu yang bersesuaian sama yang di sini. 3 pangkat 2 nanti sisa 9. Kayak gitu. Kirain soalnya saya ini abal-abal banget. Ya nantilah Anda datang kita kasih mainkan mainannya kita. Mainannya saya paling terserah lah. Terlalu susah gak soal yang saya kasih? Ya emang gak ada yang nyahu. Menurutnya kalian terlalu susah soal yang saya kasih? Kalau dijelaskan insya Allah tidak Ustaz. Oh tidak. Kalau di apa tadi? Kalau dijelaskan. Oh kalau dijelaskan. Oh oke. Oke.
Kalian jam 8 belajar fikih atau belajar MTK dulu? MTK. Matematika. Oh, MTK. Matematika. Oh, oke. MTK dulu di. Oke. Yang diajar sama Ustadz Fatul tadi masuk jam 8. Iya. Jam 8 lewat lah. Benar sih. Yang nyaut ini siapa? Waduh. Fadel. Ya Allah, saya nggak bakal hafal-hafal suaranya dari banyak orang ini. Ya Allah. Oh ya, Google Meet menggunakan ikon baru loh. Bagus ikonnya. Sudah pakai warna Google. Sudah pernah lihat? Yang bilang kalian belum pernah lihat lagi. Udah Ustaz. Oh, bagus. Dia udah pakai ini. Apa itu? Meet, Google Meet udah ganti warna. Nah, Google Mail juga udah ganti logo ya namanya. Oh iya. Oh, udah ganti logo. Mail kan kemarin cuma surat baru tulisan M warna merah. Nah, ini udah nggak ada suratnya, diganti warna Google. Meet juga. Meet kemarin kamera sama kamera warna biru, di tengahnya ada play warna putih. Nah, ini kameranya udah jadi kayak gitu. Kayak gitu. Ya kayak gitulah. Saya tahu jelaskan. Kayaknya mulai hari ini deh dia ubah. Kemarin saya cek nggak begini. Jago aja. Udah lewat. Udah ya. Ini udah sisa 1 menit. Ya, jangan lupa isi absen. Sudah diisi presensinya kan? Sudah. Yang isi 36. Ada lagi yang mau ditanyakan? Setengah-setengah yang isi. 18. Terus apa lagi nih? Ustaz, Ya, mau tanya. Kalau misalnya pakai absennya kan pakai email, juga diminta email. Nah, kadang kan salah taruh email. terus Karena emailnya saya kan ada 2, jadi kadang salah taruh. Itu tiap apa Ustaz? tidak apa-apa. Oke Ustaz, makasih. Oh, itu doang. Ya, elah. Ada lagi? Pertemuan selanjutnya materi apa lagi, Ustaz? Usaha dan energi. Ustadz sudah kasih PPT baru di e-learning. E-learning rusak. Ustaz, kalau misalnya materi semester 2 nanti habis di semester 1, bagaimana itu, Ustaz? Kita bahas ulang materi pendalaman minat. Pendalaman minat kan belum kita bahas. Oh iya, Ustaz. Itu pun kalau pendalaman minatnya juga nggak habis duluan di semester 2, kita tarik materi kelas 2. Oh. Katanya ini info yang saya dengar. Info dari siswa sini juga, kalau di IC Gorontalo itu 3 bukan 3. Kan kelas kan ada 3 tuh. Kelas kan ada 3. Maksudnya kelas 10, kelas 11 sama kelas 12. Nah, 3-3-nya itu dibahas dalam 2 tahun saja. Jadi mereka membahas kelas 11. materi kelas 1, kelas 2, kelas 3 dalam kelas 10 dan kelas 11 saja. Berarti kelas 12-nya banyak bahas soal. Kayaknya seperti itu. Saya sih berharapnya bisa begitu juga. Keren. Tapi kayaknya tahun-tahun kita nanti AKM, Ustaz. Iya, Anda KM, tapi bukan tahun ini.
Tahun kelas 3 atau kita kelas 2 nanti? Kelas 2. Oh iya, Ustaz. Oh iya. Anda sudah dapat bocoran. Sudah mulai dikasih contoh soalnya, Ustaz. Contoh soalnya sama tempat bimbelnya ya. Bagus. Dicampur semua, Ustaz, anunya. Bahasa Indonesia ada matematikanya, Begitu. bahasa Inggris. Ada juga bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Enggak tahu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia sama matematika aja saja. Biasa dicampur-campur itu, Ustaz, soalnya. Iya, tapi itu 2 saja. Enggak tahu yang lain juga belum solid. Kalau materi anunya yang kayak materi pure biologi, pure fisika atau pure kimia, adakah? Kurang tahu juga, Ustaz. Sudah berapa kali Kak lihat contoh soal itu AKM? Satu kali. Udah berapa kali? Satu kali. Oh, 1 kali. Oke, nanti sudah 5 kali baru saya tanya ulang ya. Ustaz. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Yang lain anyep-anyep. Pergi makan kali ini. Ya, sudahlah. Ya, di pertemuan depan kita bahas usaha dan energi ya. Saya berat sekali mau bahas usaha dan energi kalau saya tidak bahas semua dulu. Bagusnya bahas usaha dan energi itu kalau udah lengkap. Saya belum lengkap. Biarlah kita bahas kulitnya aja. Kulitnya tapi nyenggol dikit dalam. Gak selesai juga nih barang. Ya Allah. Oke. Jadi saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Jadi cukup sekian. Terima kasih.